Halo anak-anak ibu sekalian, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik ya. Perkenalkan, saya Bunda Rahid. Kali ini kita belajar biologi ya. Bab 1, struktur sel. Dalam pelajaran ini kita akan membahas konsep sel dan struktur sel, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, dan bioproses yang terjadi di dalam sel. Sejarah penemuan dan perkembangan sel. Sel pertama sekali diperkenalkan dan ditemukan oleh Robert Hooke 1665. Beliau menemukan ruang-ruang kecil pada sayatan gabus atau Quercus suber yang dinamakan sel. Kemudian perkembangan sel tersebut diamati oleh Robert Brown, Matthias Jacob Schellenden dan Theodor Sewan, Rudolf Virchow, Felix Durkheim, dan Max Schulze. Pengertian sel. Sel dapat didefinisikan menjadi 3, yaitu sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut juga sebagai struktural terkecil makhluk hidup karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Sel disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel terjadi berbagai proses kehidupan. Nah, dari semua pengertian sel tersebut adalah mengacu pada suatu hubungan yang saling berkaitan. Komponen kimiawi penyusun sel. Komponen kimiawi ini tersusun atas unsur dan senyawa. Unsur terdiri atas 2, yaitu unsur makro dan unsur mikro. Adapun unsur-unsur makro tersebut yaitu unsur yang ditemukan dalam jumlah banyak, sedangkan yang mikro adalah unsur yang ditemukan dalam jumlah sedikit. Nah, kita bisa melihat dalam tabelnya ya. Sedangkan senyawa terdiri atas 2 bagian, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik tersebut berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan senyawa anorganik berupa air, garam-garam mineral, dan gas. Nah, sekarang ibu akan membandingkan ada 2 sel, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Prokaryotik artinya sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contoh prokaryotik adalah bakteri, sedangkan contoh eukaryotik adalah tumbuhan. Coba perhatikan kedua gambar tersebut. Struktur sel tumbuhan. Kita dapat memperhatikan dari gambar, sel tumbuhan memiliki dinding sel, mitokondria, kloroplas, ribosom, retikulum endoplasma, inti sel, vakuola, dan lain-lain. Sedangkan struktur sel hewan ada sentriol, persisom, mitokondria, nukleus, flagella, membran sel, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, sampai sekian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.